Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok C mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kelas K013. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan pembahasan mengenai tugas exercise week 10 yang mana berkaitan dengan materi pada chapter 10 yaitu tentang acquisition and disposition of property, land and equipment. Baik, sebelum masuk ke pembahasan soal-soalnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Naila Salsabila Effendi dengan NPM terakhir 067, kemudian ada Hafid Kurniawan dengan NPM terakhir 225, kemudian dengan saya sendiri Alia Rahmawardani dengan NPM terakhir 273, kemudian ada Anggun Artika Dewi dengan NPM terakhir 324, kemudian ada Wafdania Makfiro Janati dengan NPM terakhir 424. Pada soal tersebut, kita diinstruksikan untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Nah, untuk menghitung weighted average accumulated expenditures, setiap pembayaran dikalikan dengan fraksi periode dari tanggal pembayaran hingga akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember 2023. Nah, pada 1 Januari tersebut itu kita bisa lihat sisa 12 bulan, maka bebannya adalah 12 bagi 12 ataupun satu periode, sehingga dikalikan dengan jumlahnya hasilnya 210 juta. Kemudian pada 1 Maret 2023 itu adalah 300.000. Bulannya itu sisa 10, sehingga dihitung 10 dibagi 12, sehingga bebannya adalah 0,833, sehingga akumulasi yang tertimbang adalah 250. Pada 1 Mei jumlahnya adalah 540 dengan bobotnya sisa 8 bulan, sehingga 8 bagi 12 adalah 0,667, sehingga akumulasinya adalah 360 juta. Sedangkan pada tanggal 31 Desember itu artinya periodenya sudah selesai ataupun sudah berakhir, sehingga sisa 0 bulan, sehingga 0 itu tidak dihitung dan akumulasi tertimbangnya juga 0. Kemudian kita dapat menjumlahkan, menotalkan akumulasi tertimbang di setiap bulannya hingga nilai akhirnya adalah sebesar 820 juta. Nah, angka ini yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan bunga yang nantinya dapat dikapitalisasikan atau affordable interest yang dijelaskan oleh rekan saya pada soal 1B. Selanjutnya ada instruksi B, yaitu bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan bunga yang dapat dihindarkan atau avoidable interest untuk proyek Bangtan Construction. Berdasarkan data yang ada, kita memiliki total pengeluaran rata-rata tertimbang atau WAAE sebesar 820 juta rupiah. Karena jumlah ini melebihi utang, konstruksi yang hanya 750 juta, maka perhitungannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada untuk bagian utang sebesar 750 juta rupiah, kita kalikan dengan suku bunga 15%, sehingga didapat nilai bunga sebesar 112,5 juta rupiah. Cara yang kedua, terdapat kelebihan pengeluaran sebesar 70 juta rupiah. Angka ini kita kalikan dengan suku bunga kapitalisasi utang umum sebesar 11,04% yang menghasilkan bunga sebesar 7,7 juta rupiah. Jadi, total bunga yang dapat dihindarkan yang akan dikapitalisasi ke nilai bangunan adalah sebesar 120.228 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan membahas poin terakhir yaitu menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya berdasarkan data-data yang telah diketahui pada soal. Nah, jadi total bunga sesungguhnya itu adalah akumulasi beban bunga dari seluruh utang yang dimiliki oleh Tinitan selama tahun 2023. Nah, dalam soal kan diketahui bahwa construction note atau wesel produksi itu berasal dari utang Tinitan yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi, yaitu pokok utangnya sebesar 750 juta
dengan tingkat suku bunganya sebesar 15%. Nah, kemudian dari sini kita kalikan dan didapatkan hasil sebesar 112.500.000. Kemudian ada 5-year note atau wesel 5 tahun. Ini itu berasal dari utang tinitan lainnya, yang mana pokok utangnya sebesar 550 juta dengan tingkat suku bunganya sebesar 10% yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Kemudian kita kalikan dan didapatkan hasil 55 juta. Kemudian ada 10-year bond atau obligasi 10 tahun. Nah, ini juga sama, berasal dari utang tinitan lainnya, yang mana pokok utangnya itu sebesar 600 juta dengan tingkat suku bunganya sebesar 12% yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Kemudian kita kalikan dan didapatkan hasil 72 juta. Nah, kemudian dari sini kita dapat menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya, yaitu dengan menjumlahkan ketiga beban bunga tersebut. Jadi 112.500 ditambah 55 juta ditambah 72 juta dan didapatkan hasil sebesar 239.500.000. Nah, angka inilah yang disebut sebagai total bunga sesungguhnya atau actual interest. Nah, saya tambahkan bahwa dalam akuntansi, total bunga ini itu berfungsi sebagai batas maksimum bunga yang boleh dikapitalisasi. Artinya, kita tidak boleh mencatat bunga yang dikapitalisasi ke nilai bangunan itu lebih besar dari bunga yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, nilai bunga yang dikapitalisasi ke dalam nilai bangunan itu adalah nilai yang terendah antara affordable interest atau bunga yang dapat dihindarkan dengan actual interest atau bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Nah, karena avoidable interest yang telah dihitung sebelumnya itu sebesar 120.228.000 lebih kecil dari actual interest atau bunga sesungguhnya sebesar 239.500.000, maka nilai yang ditambahkan ke dalam nilai aset gedung itu sebesar 120.228.000. Nah, selanjutnya ada soal mengenai acquisition of property, plant, and equipment. Nah, soalnya PT Kusuma Food adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi mie instan. Produk terbaru mereka yaitu mie instan rasa ketoprak sangat laris di pasaran sehingga permintaan meningkat pesat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan membutuhkan mesin baru dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Saat ini, PT Kusuma Food memiliki mesin lama dengan nilai buku sebesar 55 juta, harga perolehan 100 juta, dan akumulasi depresiasi 45 juta. Nilai wajar mesin lama tersebut adalah 40 juta. Perusahaan berencana menukar mesin lama dengan mesin baru yang lebih besar dengan tambahan pembayaran kas sebesar 80 juta. Berdasarkan soal tersebut, hitunglah nilai perolehan mesin yang baru dan keuntungan atau kerugian pertukaran lalu buat jurnalnya. Untuk mengerjakan soal tersebut, pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui bahwa nilai buku dari mesin yang lama adalah sebesar 55 juta yang didapat dari harga perolehan mesin sebesar 100 juta dikurangkan dengan akumulasi depresiasi sebesar 45 juta. Nilai wajar sebesar 40 juta dan nilai yang harus dibayar sebesar 80 juta. Selanjutnya kita harus menghitung laba atau rugi dari penjualan mesin lama. Diketahui bahwa jumlah dari nilai wajar adalah sebesar 40 juta dan nilai buku 55 juta. Karena nilai buku jumlahnya lebih besar dari nilai wajar, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, kerugian dihitung dengan mencari selisih antara nilai buku dan nilai wajar. Yakni 55 juta dikurangkan dengan 40 juta, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 15 juta. Selanjutnya, untuk menghitung harga perolehan mesin yang baru, kita harus menjumlahkan nilai wajar dari aset yang lama dengan nilai yang harus dibayar, yakni 40 juta ditambah dengan 80 juta diperoleh hasil nilai wajar sebesar 120 juta. Nah, berikut adalah jurnalnya. Mesin baru dicatat pada sisi debit sebesar 120 juta karena perusahaan memperoleh aset tetap baru. Nilai perolehannya dihitung dari nilai wajar mesin lama yang diserahkan sebesar 40 juta ditambah kas yang dibayarkan sebesar 80 juta. Akumulasi depresiasi dicatat di debit sebesar 45 juta karena akun ini harus dihapus saat mesin lama dilepas. Saldo normal akumulasi depresiasi berada di kredit, sehingga untuk menutupnya dicatat di debit.
Nah, mesin lama dicatat di kredit sebesar 100 juta karena aset tersebut sudah tidak dimiliki lagi oleh perusahaan. Nilai yang dikredit adalah harga perolehan awal mesin lama agar akun aset keluar dari pembukuan. Kerugian pertukaran dicatat di debit sebesar 15 juta karena nilai buku mesin lama 55 juta didapat dari 100 juta dikurangkan dengan 45 juta lebih besar daripada nilai wajarnya yakni 40 juta. Selisih tersebut menunjukkan perusahaan mengalami rugi dalam pertukaran aset. Kas dicatat di kredit sebesar 80 juta karena perusahaan mengeluarkan uang tunai sebagai tambahan pembayaran untuk memperoleh mesin yang baru. Selanjutnya adalah ini adalah soal atau contoh soal dari disposition of property, plant and equipment. Contohnya adalah PT Indofood memiliki sebuah kendaraan dengan harga perolehan sebesar 150 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sampai saat ini sebesar 50 juta rupiah. Nah, A, jika kendaraan tersebut dijual dengan harga 100 juta, B, jika kendaraan tersebut dijual dengan harga 120 juta, dan C, jika kendaraan tersebut dijual dengan harga 180 juta, maka diminta yang pertama adalah hitung nilai buku mesin, nilai buku dari kendaraan tersebut saat dijual. Yang kedua adalah tentukan apakah laba atau rugi, dan yang ketiga adalah buat jurnal pencatatan penjualannya. Oke, yang pertama adalah mencari nilai buku. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi 150 juta dikurangi 50 juta sama dengan 100 juta rupiah. Jadi nilai buku dari kendaraan tersebut adalah 100 juta rupiah. Nah, A itu kan dijual dengan harga 100 juta. Nah, apakah laba atau rugi? Nah, harga jual dikurangi nilai buku sama dengan 100 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah sama dengan 0. Jadi, jika kendaraan tersebut dijual dengan harga 100 juta rupiah, maka tidak akan menimbulkan laba ataupun tidak menimbulkan rugi. Nah, jurnalnya adalah cash di debit sebesar 100 juta rupiah, accumulated depreciation di debit sebesar 50 juta rupiah, dan vehicle atau kendaraan di kredit sebesar 150 juta rupiah. Lanjut ke yang B, yaitu adalah jika dijual dengan harga 120 juta. Sama caranya, yaitu adalah harga jual dikurangi nilai buku 120 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jadi di sini karena harga jualnya lebih tinggi daripada nilai buku, maka akan menimbulkan laba. Jurnalnya adalah cash di debit sebesar 120 juta, accumulated depreciation di debit sebesar 50 juta rupiah, dan vehicle atau kendaraan di kredit sebesar 150 juta rupiah, dan gain of sale vehicle atau keuntungan penjualan kendaraan di kredit sebesar 20 juta rupiah. Yang terakhir adalah jika dijual dengan harga 80 juta rupiah. Harga jual dikurangi nilai buku sama dengan 80 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah sama dengan minus 20 juta rupiah, maka akan terjadi kerugian. Dan jurnalnya adalah cash di debit sebesar 80 juta rupiah, accumulated depreciation di debit sebesar 50 juta rupiah, loss of sale vehicle atau kerugian penjualan kendaraan di debit sebesar 20 juta rupiah, dan vehicle atau kendaraan di kredit sebesar 150 juta rupiah. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pembahasan dari soal-soal pada tugas exercise week 10. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.